Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 2 Sofia, mari kita mulai dengan doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi materi dari tema 8 subtema 1. Muatan pelajaran kita ada PJOK dan matematika ya. Mari kita lihat tujuannya. Kalau untuk PJOK, itu yang pertama ada meniru gerakan binatang berjalan di air. Dan yang kedua, gerakan dasar keseimbangan dalam menekuk lutut. Sedangkan untuk matematika hanya ada satu, yaitu membaca jam analog sesuai waktu. Waktunya apa saja, Bu? Waktunya pagi, siang, sore, dan malam hari. Oke, kita lihat dulu yang untuk PJOK. Meniru gerakan binatang berjalan di air. Nah, anak-anak ibu, karena kita diciptakan Allah derajatnya lebih tinggi daripada hewan-hewan ini, oleh karena itu kita ganti saja ya, meniru gerakan pekerjaan di air. Kenapa seperti itu, Bu? Iya, karena untuk meniru hewan itu tidak boleh ya nak ya, kita lebih mulia dibandingkan hewan. Nah, kita ganti saja permainannya, jadi meniru gerakan pekerjaan di air. Nah, cara-cara untuk permainan ini seperti apa? Pertama, kita awali dengan home pimpa atau banyak-banyak sedikit ya kalau kita bilang biasanya ya. Setelah itu, anak yang menang berdiri membentuk lingkaran dengan berpegangan tangan. Nah, nanti yang kalah itu hanya ada satu orang, selebihnya berdiri membentuk lingkaran dengan berpegangan tangan. Terus, anak yang kalah, yang satu orang tadi berada di tengah lingkaran dan mengucapkan, ikuti, ikuti aku. Nah, ini sambil menirukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, pekerjaannya apa saja? Bisa jadi masak, bisa jadi sambil makan, atau menanam padi. Nah, macam-macam ya. Nah, setelah itu, anak yang berdiri menirukan gerakan tersebut sambil berjalan mengelilingi anak yang berada di tengah. Nah, sambil jalan, mengelilingi gitu. Nah, setelah itu, baru anak yang di tengah tadi menyebutkan nama salah satu temannya yang mengelilingi dia. Supaya apa? Supaya nanti dia bergantian ke tengah. Nah, sedangkan yang tadinya di tengah kembali ke barisan lingkaran. Nah, nanti lanjutkan lagi, mulai dari tahap yang kedua ini. Sampai seperti itu seterusnya, semua orang mendapatkan giliran. Nah, supaya lebih memahami, perhatikan gambar ini ya nak ya. Setelah mereka melakukan home pimpa, mereka akan membentuk seperti gambar ini. Yang di tengah ini yang kalah, yang satu orang. Sedangkan yang berdiri berpegangan tangan ini adalah orang-orang yang menang. Nah, nanti yang di tengah ini yang akan menirukan gerakan pekerjaan tertentu sambil dia berkata, ikuti, ikuti aku, gitu. Baru nanti diikuti oleh temannya yang berada di luar sini sambil berjalan mengelilingi teman yang sedang di tengah. Kayak gitu ya nak ya. Terus untuk PJOK juga ada gerakan keseimbangan. Bagaimana keseimbangannya, Bu? Nah, seimbang dalam menekuk lutut. Pertama-tama kita harus berdiri seperti ini. Jinjit ya, hanya ujung kaki yang menempel di lantai. Tangan kita direntangkan ke depan. Setelah itu dengan perlahan-lahan sambil menjaga keseimbangan, kita tekuk lutut kita sedikit saja. Nah, ini adalah gerakan setengah jongkok. Sedangkan kalau kita tekuk lutut kita sampai ke bawah semuanya, ini adalah gerakan jongkok yang penuh. Tangan kita tetap ke depan ya. Ini sangat memerlukan keseimbangan. Nah, mari kita masuk matematika. Anak-anak ibu tahu jam itu apa kan? Nah, jam ini berfungsi untuk menunjukkan waktu. Kalau kita ingin bertanya waktu sekarang, kita dapat melihat jam. Nah, jam ini terbagi dua ya. Ada yang analog dan ada yang digital. Mari kita lihat contoh-contohnya, yang mana yang analog, yang mana yang digital. Nah, kalau seperti ini, jam yang menunjukkan angka-angka seperti ini adalah jam analog. Karena ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Yang kecil di sampingnya ini juga jam analog. Lihat ya, ada jarum pendek dan ada jarum
panjang. Sedangkan kalau jam yang ada di smartphone atau HP orang tua anak-anak ibu, ini adalah jam digital, ya. Dia hanya menunjukkan angka atau waktu pada saat itu saja, tidak ada jarum panjang ataupun jarum pendeknya. Terus contoh berikutnya ini jam tangan. Nah, jam tangan yang ini juga ada jarum pendek, ada jarum panjang. Berarti ini jam, betul, ini jam analog. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini biasanya diletakkan di meja atau di dinding. Dia hanya menunjukkan waktu saja, tidak ada jarum pendek ataupun jarum panjangnya. Berarti ini jam, betul, jam digital. Nah, mungkin anak-anak ibu, orang tuanya ada yang memiliki jam pintar atau smartwatch. Nah, biasanya dia menunjukkan waktu juga ya. Waktu yang ditunjukkan kalau di smartwatch yang ini adalah waktu jam digital karena dia hanya menunjukkan angka saja, tidak ada jarum pendek ataupun jarum yang panjangnya. Nah, kita harus tahu dulu bagian dari jam-jam analog ini. Ada jarum pendek yang menunjukkan jam, sedangkan kalau yang jarum panjang ini menunjukkan menit. Nah, kalau jarum panjangnya di angka 12 berarti menitnya 0, gitu ya. Karena jarum pendeknya mengarah ke angka 8, jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Berarti ini adalah pukul 8.00. Oke? Perhatikan gambar ini. Si Udin ingin memperbaiki jam yang rusak di dinding rumahnya, dibantu oleh ayahnya. Ingat ya anak-anak ibu, aturan keselamatan di rumah. Jika kita ingin meraih atau menjangkau benda yang tinggi, harus diawasi oleh orang dewasa, ya nak ya. Nah, di sini jamnya berhenti. Pukul berapakah ini? Betul, pukul 3. Karena jarum pendeknya mengarah ke angka 3, jarum panjangnya mengarah ke angka 12, berarti ini dia jam 3. Perhatikan lagi gambar yang di bawah ini. Si Udin dia sedang sarapan karena mau pergi ke sekolah. Pukul berapa Udin sarapan? Pukul 6, karena jarum pendeknya ke angka 6 dan jarum panjangnya ke angka 12. Setelah sarapan, si Udin berpamitan dengan ayah dan juga ibunya. Pukul berapa Udin berangkat? Betul sekali, pukul 7 pagi. Nah, jam 7 pagi Udin berpamitan dengan kedua orang tuanya. Setelah selesai belajar, Udin pulang ke rumah dengan mengetuk pintu dan membaca salam. Pukul berapa Udin sampai di rumah? Pukul 11, karena jarum pendeknya mengarah ke angka 11 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Nah, jika jarum pendeknya ke angka 6, jarum panjangnya ke angka 12. Kondisi seperti ini dibaca pukul 6. Nah, jadi kalau ditanyakan pukul berapakah sekarang ini adalah pukul 6. Akan tetapi, jika jarum pendeknya mengarah ke angka 7, jarum panjangnya ke angka 12, ini dibaca pukul 7. Nah, kalau jarum pendeknya ke angka 11, jarum panjangnya ke angka 12, ini dibaca pukul 11. Paham ya anak-anak ibu ya? Nah, selain itu, ada beberapa informasi yang harus kita ketahui dari jam. Pada jam hanya terdapat bilangan 1 sampai 12, ya kan? Akan tetapi dalam sehari semalam ada 24 jam. Nah, ini artinya jam berputar penuh sebanyak 2 kali dalam satu hari. Karena 12 tambah 12 kan 24. Berarti kita bisa membaca jam ini 2 kali dengan 2 cara. Nah, jika pada siang hari saat anak-anak ibu mau tidur siang, waktunya menunjukkan jarum pendek angka 2 dan jarum panjangnya di angka 12. Nah, ini bukan jam 2 ya, karena jam 2 itu, pukul 2 itu adalah waktu dini hari. Kalau siang-siang dia dibaca 14. Kenapa seperti itu Bu Fatimah? Karena setelah 12, angka 1 ini kita baca 13. Sedangkan angka 2 ini kita baca 14, ya, ditambahkan dengan 12 angkanya. Terus bagaimana kalau sore hari?
Jarum pendeknya ke angka 5. Jarum panjangnya ke angka 12. Nah, kita hitung ya sama-sama ya. 1 ini 13, 2-nya 14, 3-nya 15, 4-nya 16. Berarti angka 5-nya adalah 17. Karena sore-sore kita tuliskan ini pukul 17. Terus contoh yang terakhir, ini dia, malam hari. Nah, kalau malam-malam, jarum pendeknya ke angka 8 dan jarum panjangnya ke angka 12. Ini ditulis pukul 20. Kita hitung ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itulah dia waktu-waktunya. Nah, sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, lengkapilah jawaban berikut ini. Pada nomor 1, ada ditunjukkan kondisi sebuah jam. Nah, jam yang ini dibaca pukul berapa? Diisi ya. Terus yang nomor 2, pada malam hari kita melihat jam, kondisinya seperti ini. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul titik-titik. Lalu ditulis pukul berapa, tuliskan angkanya. Setelah itu jawaban ini difoto dan kirimkan ke WA Bu Fatimah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.